Om Swastiastu, Samutan Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Setelah pandemi COVID-19, semoga para turis segera berdatangan ke Pulau Bali. Dan apa yang selama ini kita alami semoga menjadi pelajaran penting bahwa Bali tanpa kedatangan para turis membuat perekonomian jatuh ke bawah. Dan semoga video-video berikut ini bisa menjadi introspeksi diri beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Bali. Salah satunya Samutan Istana Channel, investor yang ada di Bali tentunya sangat penting bagi masyarakat Bali. Karena tanpa investor yang membangun tempat-tempat wisata atau penginapan atau hotel yang ada di Bali, Bali pun akan kelapakan. Dan semestinya sih kenapa tidak orang-orang Indonesia saja yang menjadi investor yang membangun atau mengembangkan villa-villa atau hunian yang ada di Bali. Seperti yang terjadi di Buleleng ini, Samutan, adalah seorang pemuda terlihat sedang memarahi dan memaki-maki seorang bule yang diduga memiliki sebuah usaha atau sebagai investor pemilik sebuah hunian atau sejenis villa yang ada di Bali. Contohnya, pada kejadian tersebut, bule ini dikatakan melarang warga masyarakat yang mungkin bertempat tinggal di sekitaran tempat wisata tersebut. Mereka mengatakan dilarang melewati pantai yang kebetulan pantai itu berdekatan dengan villa daripada bule tersebut. Diketahui bule tersebut berasal dari Arab dan mereka pernah katanya sampai ditodongkan senjata. Warga masyarakat Bali yang kecil-kecil ini yang berenang di pantai dilarang. Kemudian yang melewati pantai itu dilarang dan bahkan sempat diancam menggunakan senjata. Tentunya hal tersebut membuat seorang pemuda yang nampaknya berasal dari bule yang tersebut marah dan memaki-maki bule tersebut. Tampak bule itu tidak banyak mengeluarkan kata-kata. Dia berusaha melakukan pembelaan, namun hal tersebut membuat si pemuda semakin marah dan bule pun terdiam. Ini adalah dua sisi yang sangat penting harus kita pahami. Seperti apa videonya Samutan Istana Channel? Kita lihat cuplikannya yang diunggah pada Instagram. Berikut ini videonya. Fucking shit, this is my bitch. This is fucking bitch. You know that? This is my bitch. Shut the fuck up, your mom. I don't like it. Orang mana-mana dia kelarang dia mau kayak Shut the fuck up. If fucking these people touch you, then you have a problem, of course. They living in here. I told you some. This is public beach. This is the public beach. All the people can come inside this fucking round. You know that? I don't give a shit about that. I told you before. I'm angry already. The first, I already calmed down. I know. I respect your. Nah, sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini mungkin memang perlu kita melakukan komunikasi yang baik, mungkin dengan mendatangi dengan baik-baik bule tersebut, walaupun bule tersebut sudah melakukan sebuah kesalahan. Mungkin pada saat awal kontrak sewa tempat atau lokasi memang perlu diberikan penjelasan sebatas mana larangan masyarakat atau sebatas mana peraturan-peraturannya, sehingga bule tersebut tidak sewenang-wenang bisa memarahi warga yang hanya lewat di pantai. Karena seperti yang dikatakan pemuda tersebut, pantai tersebut milik publik. Jadi inilah yang perlu dikomunikasikan lebih baik sehingga tidak terkesan arogan kita sebagai orang Bali. Orang Bali yang terkenal memang dengan ramahnya. Mungkin tidak salah juga mereka sangat emosi. Mereka memaki-maki karena diduga bule tersebut mengancam, bahkan menggunakan senjata. Nah, jika memungkinkan memang akan lebih baik jika diwacanakan dengan baik.
Semoga kedepannya tidak ada lagi yang terjadi hal seperti ini, teman-teman. Kemudian hal yang perlu juga kedepannya menjadi review atau semacam introspeksi diri adalah mungkin bagi para tamu kita yang lokal yang pernah berkunjung ke Bali mungkin tidak asing dengan yang namanya pedagang asongan atau pedagang keliling yang berusaha menawarkan jasa atau jualan mereka. Ini sering terjadi, dulu bahkan sempat saya alami waktu di Besaki. Mereka menawarkan canang yang terkesan memelas dan lebih ke sedikit memaksa. Memang terlihat sangat tekun dan sangat heroik berjuangnya anak-anak atau para penjual ini. Namun di sisi lain sebenarnya saya tidak melihat di situnya. Saya melihat sebuah tempat wisata yang ramai didatangi oleh para penjual ini yang terkesan menurut saya pribadi itu mengganggu. Pada awalnya itu menurut tiang pribadi, karena tiang sebagai orang Bali yang memedek ke Pura Besaki, sebenarnya tiang bisa datang sendiri ke tempat para penjual canang yang duduk untuk membeli canang. Ketika melihat saya dan rombongan waktu itu didatangi oleh para penjual yang terkesan begitu memelas dan memaksa, sebenarnya secara pribadi waktu itu saya berpikir sangat tidak layak untuk melakukan penjualan dengan cara seperti itu, karena ini tempat wisata yang harusnya para tamu merasakan ketentraman dan kenyamanan. Sedikit merasa tidak nyaman saya akui secara pribadi sebagai orang Bali. Ternyata teman-teman, hal tersebut sampai di sebuah media sosial atau media yang terkenal pada saat itu mengunggah beritanya. Dan saya baru kali ini berbicara. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2010-an lebih sebenarnya. Dan semoga ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman Hindu, mungkin para teman-teman yang ada di Besaki, yang tidak hanya Besaki, di Tanah Lot, di tempat lain juga, yang memaklumi bagaimana susahnya persaingan untuk mendapatkan sebuah pelanggan. Dan namun mungkin bisa dilakukan dengan tata cara yang lebih lembut, dan itu saya yakin pemerintah daerah pasti lebih tahu bagaimana lebih baiknya dan lebih bagusnya daripada yang sudah-sudah dengan terkesan memaksa. Dan ini ternyata tidak dialami, tidak dirasakan oleh saya sendiri pada saat itu. Semoga kedepannya bisa ada jalan keluar yang lebih baik sehingga kenyamanan daripada pura tersebut tidak terganggu. Demikian teman-teman Ikan Channel diberitakan di media-media nasional. Jadi semoga itu bisa menjadi pembelajaran dan koreksi. Kemudian kita sedikit mengkoreksi informasi yang sempat viral di media sosial. Pertama, ada dua sisi. Pertama, viral karena sebuah foto yang sangat spektakuler seperti gerbang surga, karena ada candi di atas gunung, kemudian berfoto di bawahnya terkesan seperti laut dan air. Walaupun ternyata hal tersebut membuat para wisatawan datang untuk menyaksikan lokasi tersebut di Instagram yang begitu instagramable. Teman-teman Channel, lokasi tersebut berada di Lempuyang. Bagi kita yang pernah ke sana pasti tahu lokasi foto itu ada di depan gerbang. Kemudian banyak yang beredar di Instagram, di bawahnya itu seperti ada sungai atau air jernih atau semacam laut yang memantulkan bayangan. Nah, ini sebenarnya sebuah trik dalam editing Photoshop, itu sah-sah saja, dan itu membuat banyak orang tertarik ingin ke sana untuk membuat foto tersebut. Sementara masalah ternyata terjadi ketika beberapa wisatawan merasa tertipu dengan editing Instagram tersebut. Mereka mengungkapkan kecewaannya pada media sosial. Karena setelah di sana memang tidak ada candi, kemudian di bawahnya air yang berada di atas gunung seperti pada video yang diedit tersebut. Hal ini perlu disikapi teman-teman Isra Channel agar bagaimana para pengolah wisatawan bisa benar-benar mewujudkan itu, mungkin dengan mendesain air di bawah tersebut dengan berbagai cara. Nah, teman-teman, mungkin solusi tersebut bisa
Ada dua solusinya. Yang pertama, mungkin sangat sulit untuk melarang jika harus dilarang para foto editor untuk mengedit foto dan menyebarkannya. Itu tidak mungkin. Mungkin solusi kedua bisa menjadi solusi yang paling efektif, yaitu dengan benar-benar membuat bagaimana halaman tersebut ada air walaupun hanya tipis di bawahnya. Jadi yang tidak terlalu dalam, mungkin sekitar 10 cm atau 5 cm, ketika air tersebut diinjak benar-benar bisa dilewati. Dan kemudian ketika seseorang melakukan sesi foto, yang terjadi pada foto tersebut benar-benar bukan editan, tetapi benar-benar sebuah air di bawahnya yang memantulkan bayangan dari orang yang difoto. Jadi tidak ada lagi para bule yang merasa kecewa. Kembali kepada pihak pengelola tempat wisata yang ada di Lempuyang, bagaimana menyikapi antara kekecewaan daripada wisatawan yang mengatakan bahwa itu fake, tidak real. Itulah beberapa ulasan singkat kiat-kiat kita mungkin dalam hal kedepannya untuk mengajarkan Bali, keindahan Bali, dan terjaga lebih baik, dan para wisatawan agar bisa datang dan nyaman berlibur di Pulau Bali. Terima kasih atas atensi Anda menonton Istana Channel. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Namun niat kami tentunya sebagai orang Bali dimanapun berada, ingin Bali tetap sebagai tempat wisata terbaik, nyaman, dan membanggakan Indonesia. Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar semeton jika mungkin ada yang perlu untuk ditambahkan mengenai introspeksi dan koreksi terhadap kita yang memiliki Bali untuk kedepannya agar lebih maju. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.